Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di salah satu pusat perkulakan di Kabupaten Karawang. Yang ternyata setelah saya bincang-bincang dengan manajernya, pusat perkulakan ini menyediakan sarana untuk berjualan sahabat-sahabat UMKM. Pada hari ini saya akan menemui beberapa pemilik UMKM yang sudah menempati tempat yang disediakan oleh pusat perkulakan ini. Mari kita sama-sama untuk menemui para UMKM yang sudah mendapatkan lokasi usaha di tempat perkulakan ini. Sahabat UMKM, saya sekarang mau bincang-bincang dengan Kang Ucup yang memiliki stand di depan perkulakan di Kabupaten Karawang. Nah, Kang Ucup ini kita tanyakan apa usahanya, bagaimana yang dihadapi dan sebagainya. Semoga obrolan kita bisa menjadi ilmu buat pengembangan UMKM di Indonesia. Kang Ucup, wah, kalau saya melihat ini masih sangat muda sekali Kang Ucup ini. Tapi sudah terjun menggeluti usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini luar biasa. Usia berapa Kang Ucup? Punten nih saya. Ya, sekarang saya usianya 24, Pak. Wow, 24 ya? Ya. Oke, tolong ceritakan bagaimana sih awal mulanya berusaha ini. Ya, sebenarnya kalau usaha saya itu lahir dari sebuah perjalanan, Pak. Kebetulan dulu saya sebelum melakukan kuliah gitu Pak, saya tuh nggak langsung kuliah dari lulus sekolah, tapi merantau dulu ke luar kota. Nah, merantau ke luar kota, singkat cerita saya itu belajar cilok. Cilok ya, cilok. Cilok ini sahabat UMKM ini sudah terkenal di Indonesia ya. Tapi awalnya nih dari Jawa Barat kelihatannya ya. Iya, dari Jawa Barat. Ini cilok itu aci dicolok. lanjutkan. Ya. Kebetulan habis merantau ya, karena orang Sunda mungkin ya nggak bisa jauh dari orang tua, akhirnya pulang lagi ke kampung dan saya melanjutkan kuliah. Oh, kuliah sambil ya? Kerja Pak, sambil kerja. Sekarang kuliah masih? Masih Pak, alhamdulillah. Oh, luar sekarang, biasa. Akhir mungkin ke mau semester 7. Alhamdulillah, iya. Di perjalanan itu kuliah, karena sambil kerja, karena mungkin udah terbiasa bikin cilok, akhirnya saya iseng lah, sampingan ke tempat kerjaan, bahkan ke kampus pun Pak, saya bawa cilok. Nawarin ke teman-teman di kelas. Sahabat UMKM, calon wirausaha itu harus siap mengerjakan apa saja. Ini contohnya Kang Ucup. Bangga, lanjutkan. Ya. Jadi di kelas itu alhamdulillah ya animo yang belinya itu banyak gitu Pak. Teman-teman sampai nyaranin gimana kalau misalkan buka aja di depan kampus sekalian. Tapi karena kondisi dulu itu sambil kerja, tapi ya di sana itu ya saya jadi berpikir ya kayaknya kalau misalkan kuliah sambil kerja waktu itu banyak terpakainya, sekaligus juga banyak tugas-tugas yang akhirnya deadline juga gitu. Ya udahlah, saya beraniin aja jadi tukang cilok di depan kampus sendiri gitu. Di depan kampus. Iya. Saudara. Wow, ini yang membuat saya menjadi ya merasa luar biasa, appreciate. Karena berani jualan cilok di depan kampusnya sendiri. Ayo, siapa anak muda yang berani seperti itu? Ini saya baru menemukan dari seorang Kang Ucup. Lanjut, silakan. Saya tertarik ini. Nah, tapi mungkin momennya kurang pas. Saya juga itu di luar dugaan. Saya memulai usaha 1 bulan sebelum pandemi, Pak. 1 bulan sebelum pandemi. Ya alhamdulillah selama 1 bulan itu lancar. Tapi karena setelah 1 bulan itu pandemi, yang biasanya saya jualan di depan kampus,
karena kebijakan akademis tidak boleh melakukan perkuliahan, ya akhirnya terpaksa cilok juga gulung tikar untuk beberapa saat, Pak. Begitu ya. Ya, seperti itu. Terus sekarang sampai bisa punya stand di sini gimana ceritanya? Nah, karena selama 3 bulan saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Ya karena masih traumatis gitu, sudah resign pekerjaan, kemudian memulai usaha, tapi dihadapkan dengan situasi yang berbeda gitu. Iya. Akhirnya ketika Ramadan dulu itu waktu zamannya sulit gula pasir, saya iseng lah belanja gitu, siapa tahu saya reseller gitu jualan. Yang biasanya kan gula harganya itu 12.500. Pas waktu itu tuh harganya itu bisa tembus 20.000 bahkan 25.000. Saya iseng aja lah buat nyari sampingan. Saya datanglah ke Indogrosir gitu. Datang ke Indogrosir buat saya reseller lagi itu gulanya. Iya. Tapi ternyata saya melihat peluang di sini ada stand yang kosong untuk disewakan. Di sana langsung termotivasi lagi. Kayaknya saya beraniin aja deh buka di depan Indogrosir seperti itu. Sahabat UKM, ternyata jiwa wirausahanya sudah terbentuk ya. Ketika ada peluang gula mahal di pasaran, dia mencoba jualan gula. Tapi di sana ada peluang baru, ada stand kosong, dia langsung menghadap berarti ya, ke manajernya ya. Nah, ceritakan silakan. Nah, setelah itu ternyata karena di Indogrosir itu karena sedikit flashback Pak ya. Karena di UBP itu saya jualnya itu cilok bumbu kacang, telur gulung. Tapi karena di sini itu telur gulung sudah ada yang jual. Dan karena tidak boleh sama, akhirnya saya karena kebetulan suka bikin cibai. Cibai itu singkatan dari Aci Ngambai, produk khas dari Priangan Timur. Ya udahlah, di sini jualannya pertama itu cilok sama cibai. Cilok sama cibai dulu. Ya berjalan, tapi yang namanya pandemi lah naik turun kita itu. Tapi karena di sini ada kesempatan berbagai produk, akhirnya kita nambah lagi, ada bakso ikan juga. Karena kebetulan belum ada yang jualan bakso ikan. Dan nambah lagi juga tahu gejrot seperti itu. Nah, boleh tunjukkan. Nah, yang ini namanya tahu gejrot, Pak. Tahu gejrot, kemudian ada cibai, aci ngabarabai atau aci ngambai. Aci ngambai, ya. Ada cilok bumbu kacang. Cilok bumbu kacang. Ini yang bikin produk kita pertama itu yang asal-muasalnya itu dari ini. Oh dari iya. Terus ada lagi namanya bakso ikan. Bakso ikan tuna. Oh begitu ya, ikannya dari ikan tuna. Oke, perkembangannya gimana dengan 4 varian produk ini? Ya, sebenarnya kalau misalkan saya mengkategorikannya itu ada fast moving, ada slow moving. Jadi ada yang cepatnya keluar, ada yang memang agak sedikit lama. Lama gitu. ya. Tapi memang sesuai nama produknya cilok, ya mungkin lebih cenderung cilok yang banyak. Cilok yang banyak pemesannya. Untuk itu kira-kira pemesannya itu usia berapa sampai berapa itu kira-kira? Nah, kebetulan sekali karena kita ada di Indogrosir Pak ya, untuk standnya, mayoritas yang belanja ke sini itu kan rata-rata memang dewasa lah. Dewasa ya? Jadi yang belanja ya 90% pasti orang dewasa. Orang dewasa. Kecuali kalau misalkan orang tua tapi bawa anak. Tapi itu kemungkinannya kecil. Gitu. Jadi tetap orang dewasa. Orang dewasa yang jadi kita jajan. Lebih ke nostalgia jajanan masa kecil para orang tua seperti itu. Idenya itu seperti itu sih. Gitu ya. Ya itu luar biasa, kira filosofi yang luar biasa. Nah, kepikir nggak buka cabang di tempat lain? Nah, selama pandemi, alhamdulillah kita selalu mencoba buka cabang. Tapi mungkin karena rezeki belum mendapatkan yang baik gitu Pak ya. Jadi kita selalu gagal. Kita sudah mencoba buka cabang di pertama Cinango. Ya kita juga nggak bisa bertahan lama karena situasi pandemi. Buka di Sirnabaya juga, di sana kita tutup juga karena tidak nutup. Kemudian sekarang kita ada di Changsin. Tapi kalau di Changsin kita buka, tapi lebih ke jam kerja karyawan, jam masuk, sama jam keluar karyawan. Iya, gitu. Sahabat UMKM, nah Kang Ucup ini luar biasa, mencoba. Nah ternyata bisa mendapatkan tempat sesuai dengan peluang yang ada di salah satu pabrik yang karyawannya banyak, dan dia buka di sana, bukanya terbatas pada saat masuk kerja dan keluar kerja, di mana karyawannya
banyak di luar sehingga bisa jajan gitu. Gimana perkembangannya di depan pabrik itu kira-kira? Ya kalau di sana ya karena yang belinya itu ya dari pabrik sekitar, jadi sudah ketebak itu hasilnya berapa gitu sih. Tapi ya alhamdulillah lah sekarang masih berjalan gitu. Berjalan ya, wah luar biasa. Ada yang ingin disampaikan mungkin seperti apa nanti perkembangan berikutnya setelah pandemi? Sudah ada perencanaan yang mungkin disiapkan? Kita jangka panjangnya punya CCM Pak, cita-cita mulia. Wih, luar biasa. Jangka panjangnya kebetulan sendiri, ini kan asal-muasal Cilok ini kan saya juga dibantuin teman juga Pak ya. Kebetulan juga di lingkungan kampus ada beberapa rekan yang tertarik di wirausaha. Kita berencana untuk memfranchise-kan ini jangka panjang. Franchise ya, waduh, rencana yang bagus. Karena perencanaan itu dibutuhkan dalam manajemen ya. Oke, lanjut silakan. Nah, jangka panjang setelah franchise sesuai tagline kita itu Cilok Ucup, lain saukur Cilok. Itu dalam artian produk kita memang asal muasalnya itu kita dari Cilok. Tapi setelah perkembangan berikutnya kita bakalan muncul produk-produk baru. Tapi kita lebih ke nostalgia orang-orang tua zaman dulu, produk-produk makanan zaman dulu gitu Pak, seperti itu. Kita akan perbanyak lagi. Gitu ya. Sekaligus juga mungkin kita akan mencoba tetap mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM dan lain-lain untuk meningkatkan legitimasi kita di lingkungan masyarakat Pak. Tadi tagline-nya adalah untuk nostalgia makanan-makanan dulu ya. Makanan-makanan dulu. Oke. Tapi yang dimodifikasi itu sudah bilang tentu ya. Kalau karena makanan dulu enak tuh kata orang dulu. Karena belum tentu enak menurut orang sekarang. Nah, kayaknya yang harus dimodifikasi sesuai dengan selera anak-anak muda saat ini. Karena kalau kita melihat nanti orang tua itu sebentar lagi kan masanya akan beralih. Nanti anak muda nih yang akan ini. Nah, saya kira perkembangan berikutnya saya yakin Kang Ucup akan mampu menjawab tantangan ke depan. Sahabat UMKM, sudah banyak yang diceritakan oleh Kang Ucup bagaimana dia berusaha dan yang luar biasa hari ini masih kuliah dan insya Allah 1 tahun lagi mungkin akan menjadi sarjana ya. Apakah setelah jadi sarjana nanti terpikir untuk bekerja di tempat lain tidak? Alhamdulillah, karena perencana awal membuat usaha itu, saya itu karena tidak langsung kuliah, jadi saya itu lebih berpikir ketika lulus saya sudah melakukan apa dibandingkan apa yang harus saya lakukan. Jadi memang insya Allah saya akan concern terhadap usaha yang sekarang saya jalani dan saya akan mengembangkan itu Pak. Mudah-mudahan saya konsisten luar terhadap biasa. apa yang saya katakan. Amin. Setelah sarjana bukan berpikir untuk bekerja, tapi bagaimana mengembangkan usahanya. Luar biasa. Ini adalah anak muda yang akan menggantikan peran para pengusaha ke depan. Dan dia insya Allah akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan akan punya manfaat yang jauh lebih banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya para sahabat UMKM. Kang Ucup atur nuhun, terima kasih atas waktunya. Yang mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, kita sudah ngobrol dengan seorang anak muda usia 24 tahun, masih kuliah, tapi dia bertekad untuk menjadi wirausaha. Semoga obrolan tadi bisa membawa kita ke arah pengembangan UMKM lebih baik di Indonesia. Terima kasih. Salam kolaborasi.